Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PGMI B semester 3 yang beranggotakan saya, Nur Khofifa Indawati, kemudian Tarisa Putri Rahmadani, dan Bella Safitri akan mempresentasikan rancangan pembelajaran puisi pada siswa SD atau MI. Puisi adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Kemudian ciri-ciri puisi, yakni yang pertama adalah memiliki rima atau sajak yang teratur. Kemudian yang kedua bermakna konotatif. Yang ketiga bersifat simetris. Yang keempat lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang kelima terdiri dari kesatuan sintaktis. Yang keenam, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Kemudian unsur-unsur puisi. Yang pertama ada struktur fisik puisi, yakni merupakan unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari satu, yakni diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua adalah imaji atau citraan yang merupakan pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung di dalam puisi. Yang ketiga ada majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Yang keempat adalah kata konkret, yakni susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Yang kelima ada tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, kemudian jenis huruf yang digunakan. Yang keenam ada rima atau irama, adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Kemudian struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangunan berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya, yang pertama ada tema. Tema merupakan unsur yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pendengar atau pembaca. Kemudian yang kedua adalah nada, yakni sikap penyair terhadap audiens yang berkaitan dengan makna dan rasa. Kemudian yang ketiga ada suasana. Kemudian yang keempat ada perasaan. Dan yang kelima ada amanat atau tujuan dari puisi tersebut. Selanjutnya, membuat dan membaca puisi. Cara membuat puisi yakni yang pertama menentukan tema atau judul, kemudian yang kedua menentukan kata kunci, yang ketiga menggunakan gaya bahasa, dan yang keempat mengembangkan puisi semenarik mungkin. Kemudian cara membaca puisi yang baik. Yang pertama ada
ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi. Kemudian kinestetik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Yang ketiga ada artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata. Dan yang keempat ada irama panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembutnya suara. Yang kelima ada intonasi atau penekanan kata. Sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran puisi pada siswa SD atau MI. Peran guru sebagai fasilitator sangat penting. Guru hendaknya mengajarkan pengetahuan tentang sastra, terutama puisi secara mendetail kepada siswa sebagai salah satu dasar mereka dalam kegiatan menulis puisi. Pembelajaran menulis puisi juga akan dapat terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Dibutuhkan sebuah strategi dengan menggunakan sebuah metode dan media yang dapat mempengaruhi keterampilan menulis siswa. Sebagai fasilitator, guru harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yang mampu mengaktifkan siswa dalam berpikir seperti membantu siswa untuk mencari ide, menentukan judul, dan membantu mengembangkannya. Yang kedua ada pemanfaatan sastra dalam proses pembelajaran. Sastra merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak. Dengan sastra, anak mendapatkan dunia yang lucu, indah, sederhana, dan nilai pendidikan yang menyenangkan. Sehingga tanpa dirasakan, pemanfaatan sastra menjadi sangat efektif dalam menanamkan nilai dan moral dan edukasi pada anak. Sastra anak adalah kehidupan cerita yang berkolerasi dengan dunia anak-anak, dunia yang dipahami anak-anak, dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak, bahasa yang dapat dipahami oleh anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.